Jadi DPO atau DPIA, mana yang dulu ya? Jadi begini, harus ada DPO dulu ya. Pertama, kita harus melihat adakah perusahaan Anda jatuh dalam sektor ataupun kegiatan ataupun melakukan aktiviti-aktiviti seperti mana yang dikatakan dalam pasal 53. Memberikan pelayanan publik, melakukan monitoring secara skala besar, dan memproses data sensitif. Kalau Anda terlibat dalam aktiviti-aktiviti itu ataupun pemrosesan data falls under one of those category, DPO mesti dilantik. Tetapi seperti mana yang saya katakan, kalau Anda tidak termasuk dalam kategori itu, mana-mana kategori itu, saya sangat menggalakkan supaya DPO dilantik bukan kerana undang-undang tetapi sebagai best practice untuk memastikan ataupun membantu perusahaan to comply with the law. Kerana kalau ada orang yang in charge, diberikan kuasa, diberikan wewenang, kita punya journey towards compliance itu lebih mudah. Itu satu. Dan DPIA adalah benar, iaitu proses untuk mengenal pasti risiko dari segi privacy. Bukan risiko-risiko yang lain, ya, ataupun risk-risk yang lain, tetapi risiko dari segi privacy. Maknanya, sekiranya ada dampak dari segi privacy of the data subject, kita harus melakukan DPIA. Itu maksudnya. Dan DPIA ini tanggungjawab perusahaan, seperti mana saya katakan tadi, tanggungjawab koperasi, tetapi DPO sebagai seseorang yang mempunyai knowledge dalam bidang ini, memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu and even to lead the DPIA process. Okay. Kemudian data processor dibezakan dengan data controller. Data controller adalah mereka yang memproses data itu dan untuk tujuan mereka, mereka tahu tujuannya, mereka tahu apakah objektif pemrosesan data itu. Konsep data processor mudah. Perusahaan lain ataupun koperasi lain yang diambil atau yang di-engage oleh data controller untuk memproses data bagi pihak data controller. Dia tidak merujuk kepada karyawan di dalam perusahaan itu. Data processor merujuk kepada organisasi luar yang di-engage ataupun yang diminta untuk memproses data bagi pihak data controller.